Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kuasa kasih-Mu. Berkatilah kami untuk tetap setia dalam mengikuti Tuhan. Berilah Roh-Mu agar kami tetap menjadi anak-anak Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Renungan pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 yang tertulis dalam Yohanes 6 ayat 68. Demikian firman Tuhan. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Gabe dia lusi Simon Petrus maibana. Tuktui semahami laho ale Tuhan. Dihodo hata hangoluan sisaleleng ni lelengna. Dengan topik, kepada siapakah kami akan pergi? Ketika Yesus mengatakan, barang siapa ingin mengikuti dia harus makan tubuhnya dan minum darahnya. Banyak orang meninggalkan Yesus karena mereka tidak memahami sepenuhnya arti dan kata itu. Pada awalnya mereka beranggapan bahwa dengan mengikut Yesus mereka memperoleh sesuatu yang menyenangkan menurut ukuran duniawi mereka. Namun ternyata anggapan itu keliru. Mengikut dia justru berhadapan dengan berbagai resiko. Ketika Yesus melihat sikap orang banyak itu, ia berpaling kepada ke-12 muridnya dan menantang kesetiaan mereka dan berkata, apakah kamu tidak mau pergi juga? Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dengan jawaban itu nyata bahwa ke-12 muridnya itu melihat Yesus dan kata-katanya sudah merupakan jalan dan tujuan hidup mereka, yang membuat mereka mau tetap tinggal dan setia kepadanya. Bagi mereka Yesus lebih dari segalanya. Mereka sudah melihat Yesus dengan hati, sekalipun mereka dikecam. Mereka tidak mau meninggalkan dia. Yesus adalah hidup mereka. Perkataannya adalah perkataan hidup kekal. Sekarang Yesus bertanya kepada kita, apakah kamu tidak mau pergi juga? Kita harus akui, di masa kini banyak pengikutnya yang semula setia, sekarang sudah tidak setia lagi. Tadinya hidup dalam kebenaran, sekarang sudah saja merelatifkan kebenaran. Sebelumnya mau hidup mempertahankan iman, sekarang lebih baik menjual imannya demi uang dan jabatan. Orang-orang seperti ini hanya melihat Yesus dalam takaran apa yang bisa dilihat mata, bukan dengan hati. Orang yang melihat Yesus dengan mata, mereka akan mudah melihat bila ada sesuatu godaan, cobaan ataupun tantangan. Sedangkan orang yang melihat Yesus dengan hati akan berkata seperti Petrus, kepada siapakah akan pergi? Yesus sudah menjadi jalan hidup dan kekayaan hidup kami. Kiranya kita juga sama seperti ke-12 murid Yesus yang memilih untuk tetap setia mengikuti Yesus. Walaupun banyak rintangan dan tantangan yang kita hadapi di dunia ini, sebab kita percaya bahwa perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.